استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا الفاتحة. الصراط المستقيم صراط الذين ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف ولا تخالف bawatinuhum zawahirahum. Orang-orang yang mengikut Rasulullah, orang yang batin mereka sama dengan zuhir mereka, kada munafik. Fakaifa yakunu halu man idda'a annahu 'athara 'ala ma lam ya'thuru 'alaihi. Bagaimana dibenarkan pengakuan orang yang katanya dia sampai, padahal tidak sama dengan istilah sampai orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Malah berpendapat wa anna as-shawaba ghairu ma syanahu ilaih. Bahkan dia berkata yang benar adalah bukan seperti yang telah didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Malah dia menghina sama orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Wa asyaru ilaih, dan apa yang telah mereka isyaratkan didustakan, disalahkan. Ma'anna na'taqidu annahum wa ahadahum lam ya'ti ahadun ma yunaqqamu alaih wa hasyahum ayyarkabu hawa aw yasluku ghaira sabilis sawiyyi. Padahal kita berkeyakinan tak ada perbuatan mereka yang dianggap salah, yunaqqamu yang dianggap aib. Jauh sekali mereka itu kada mungkin apa yang mereka lakukan menuruti hawa nafsu, tidak mungkin. Dan tidak mungkin mereka berjalan di jalan yang tidak benar. Kaifa wa hum al-musyar ilaihim annahum ahlus sawadil a'zam was sunnati wal jamaah. Mereka itulah yang disebut dengan as-sawadul a'zam, jamaah dan perkumpulan yang agung, dan ahli sunnah wal jamaah allati nawwaha biha wa binajati ahliha sahibus syafa'ah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjelaskan ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang selamat. Siapa yang menjelaskan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna bihamdillah la najidu mailan wa la raghbatan ila ghairi ittifaihim wa la naghbitu man ja'ala ghairi wilaihim. Alhamdulillah, kata pengarang kitab, kami tidak pernah mencintai dan suka kepada yang lain dari jalan-jalan mereka. Nah, jadi kita semua hendaklah benar-benar satu mengkaji jalan-jalan ahlu sunnah wal jamaah. Jangan hanya mengaku-ngaku kita ini ahlu sunnah wal jamaah. Jalannya ahlu sunnah wal jamaah adalah ittiba'ul ulama, mengikuti fatwanya ulama. Fatwa ulama yang diikuti, tauhid ada ulamanya, fikih ada ulamanya, tasawuf ada ulamanya.
Apabila tidak mengikuti ulama, maka itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Secara logika, prosedur memang begitu. Tidak mungkin bisa kita langsung memaham Al-Quran. Tidak mungkin kita bisa langsung memaham hadis. Imam Bukhari sampai diputuskan hadis yang di dalam kitab Bukhari itu sahih karena beliau ngambil dari ulama dari ulama hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam istilah hadis anwa'an dari ini kepada ini ngambil ke sini, ini ngambil ke sini, ini ngambil ke sini hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Bukhari mengambil hadis menelaah dulu manaqib orang tersebut. Kalau orangnya siqah baru beliau ambil hadis. Kalau orangnya tak ada siqah beliau enggak. Kenapa? Ya memang begitu prosedurnya. Enggak mungkin ngambil hadis langsung ke Rasulullah, enggak mungkin. Itu ngambil hadisnya aja harus melewat ulama. Apalagi memaham hadisnya. Karena hadis ini kalamnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin yang punya kehebatan, punya kata-kata jawami'ul kalim. Rasulullah itu punya kelebihan yang luar biasa, pendek ucapan dalam pengertian. Enggak semua orang bisa memaham ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada ahlinya. Nah, jadi Allah telah beri kelebihan yang luar biasa kepada ulama-ulama yang dipilih oleh Allah. Kita yang di ini zaman nggak ada pilihan selain ikut dengan ulama yang sudah dimuliakan dan dibesarkan oleh Allah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Tauhid Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. Kita nggak bisa menghiriki mereka. Ini orang pilihan yang Allah telah kasih kelebihan kepada mereka untuk memaham, menjabarkan Al-Quran dan hadis yang juga mereka dapat dari guru-guru mereka, gak juga langsung dari Quran dan hadis. Inilah ahlu sunnah wal jamaah. Kita sama-sama tahu Datuk Kelampayan itu alimnya luar biasa. Beliau beribadah mengikuti Imam Syafi'i. Itu memang prosedur, nggak mungkin bisa dilampaui. Terserah mau Imam Maliki, mau Imam Abu Hanifah, mau Imam Ahmad bin Hanbal, silahkan. Yang penting ini 4 mazhab ada kitabnya, ada hitam putihnya yang sampai akhir zaman ini. Walaupun ulama-ulama pilihan Allah itu banyak, Daud Al-Zahiri, Sufyan Tsauri dan lain-lainnya, tapi kitab mereka nggak mudawwan, nggak ada hitam putihnya yang sampai ke kita. Sama hadis yang didapat oleh Imam Bukhari itu nggak semua yang diucapkan Rasul, hanya tertentu beberapa hadis. Kenapa? Karena beliau nggak mudah percaya kecuali sahih yang menyampaikan ini sihah, adil, baru dicatat beliau. Padahal hadis Nabi bukan yang hanya di Bukhari, bukan. Yang tertulis yang ada hitam putih Imam Bukhari ya begitu. Nah, ini yang pertama yang harus kita Kalimantan Selatan sadar. Ahlus sunnah wal jamaah ialah ittiba dengan ulama. Gak mungkin gak ittiba dengan ulama.
Dan yang kedua, soal mazhab jangan beluncat. Nah itu ahlu sunnah wal jamaah. Karena waya-waya ke Imam Syafi'i wudunya, mbah sembahyangnya Imam Maliki. Karena pulang masalah ini Imam Abu Hanifah jadi mencari nang nyaman terus. Kada kayak itu aturan. Ulama telah mengatur yang empat ini pilihan dan ikutan. Tapi nggak boleh tanfik, artinya beluncat-beluncat dalam masalah ibadah. Ada aturan. Nah justru itu ulun berharap kepada pendidikan atau pesantren hendaklah mengatur bujur-bujur kurikulum yang ada di pesantren. Harapan pertama dari ulun pribadi, berusahalah pesantren-pesantren memikirkan kayak apa supaya kitab yang dibaca di pesantren tamat. Jangan kada tamat. Karena ini permasalahan umum. Ulun ngaji di pesantren, membuka kitab I'anatul Talibin Fikih. Jusnya 4 biji. Ulun selama di pesantren hanya bisa namatakan 2 biji. Misalnya 2 bijinya ulun kada pernah membaca dengan guru. Kemudian ulun dianggap pintar, lalu ditunjuk menjadi guru di pesantren situ pulang. Apa yang ulun ajarkan? Tentu yang 2 jilid itu aja. Nggak mungkin bisa lebih dari 3 sampai 4 jilid. Kenapa? Karena ulun dapat dari guru 2 itu aja. Akhirnya nang di bawah ulun, nang belajar lawan ulun, kada kawa lebih pada 2. Iya kan, karena ulun dapatnya 2 jilid. Akhirnya murid yang di bawah ulun jadi guru di sebuah pesantren, yang daftar baru kemudian jadi murid ulun di pesantren, ulun paling 2 jilid aja kalau aja. Timbah itu bang, ampihan gitu. Iya, artinya secara logika nggak ada peningkatan. Itu logika. Harapan ulun tamat. Kitab itu tamat. Jadi si murid-murid ini dari awal sampai akhir punya bacaan, dabitan, pahaman dari gurunya. Yang akhirnya dia pulang kampung, orang mana-mana yang lulus pesantren kena membaca di langgar, kena membaca di masjid, kena jadi ini jadi itu. Inya punya kitab pegangan yang ia dapat di pesantren. Tafsir Jalalain 2,5 juz Quran aja, setengah aja Quran aja. Jalalain 2 juz, ya kan? 2 buting nih. Nah, sebuting aja tamat sekolah. Nah, sebutingnya kan sudah belajar. Nya 2 jalan. Sebuting jahnya. Jadi tafsir apa yang baca aja? Tafsir Jalal. Kalau kawa Jalalain sebutingnya balon. Akhirnya dia ngajar apa yang dia bisa baca. Berharap karena ahlu sunnah wal jamaah hendaklah ditimbulkan dari pesantren-pesantren. Itu sumber. Karena ulama dicetak di pesantren. Ada kita ini yang penting melepaskan kewajiban itu aja. Tahu berwudu, tahu sembahyang, tahu mandi wajib, tahu di tauhid, tahu di akhlak, kayak itu aja. Kadusah bisa baca kitab gundul, kadusah nang kitab nang keribo jadi tak bisa membaca, apalagi nang gundul. Kadusahnya itu lain anunya. Sesederhana mungkin Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, sederhana. Jaka pesantren pertama 5 pak kejikin dulu. Tauhid, fikih, tasawuf, tajwid, tasrif. Tauhid nang Melayu aja, orang belum bisa baca kitab gundul. Nang Melayu aja dulu. Kenapa jadi tauhid, fikih, tasawuf nya fardu ain? Kada kawa dikena-kena akan mengajarkan tauhidnya supaya paham. Nang dasar aja dulu Pak.
nang sifat 20 aja, nang ringkas saja. Wujud kita bakal menghalapa sampai lihai, apalagi kekanakan lah saja hafal. Tak hafal pada Tuhan. Ada Tuhan ini kesian bah mahapal wujud minggu kedua hadir mahapal kita wujud nang hilang. Mahapal kita mulang saat mahapal bakok kita nang hilang. Jadi sampai 20 sifat 19 nang hilang. Nang Tuhan sudah Tuhan tetapi peringatan. Ya, ada peringatan lalu boleh ke rumah aja kau menuju. Tadi ingat ya, Pak. Tuhan, nang anu-anu nih, nah wujud kita Bapak dan seterusnya sampai nang la ilaha illallah itu kayak apa, Muhammadur Rasulullah itu kayak apa. Ada pikirnya nang awal masuk nih praktek aja. Kenanya ini baca kitab kuning itu dalil nang ini praktek kan. Lajari praktek wudu mulai dari membuka keran. Jangan gancang-gancang, jangan patah. Jangan gonong-gonong keran itu karena banyaknya deras keluar mubazir, makruh hukumnya. Dilajari dari situ. Wudunya kayak ini, tangan nang disorong jangan moha. Kalau ini keran keluar nang di situ wudu. Lajari. Ini kan tahu kitabnya mana belum tahu. Dalilnya apa? Enggak tahu. Prakteknya sudah. Wudu. Apalagi yang penting loninya mandi wajib. Terutama ya. Nang bebinian sudah men dilajari mandi wajib. Mun lalakian ini kada tahu mandi wajib jangan enggak apa-apa juga paling ngocok tiap hari di pesantren situ. Jadi nang wajib dah mandi. Nah, sembahyang praktek. Jadi semua kelas tuh bakudu bab sembahyang pikirnya sampai mereka ngerti dalilnya apa, enggak usah dulu diberitahu, yang penting praktek benar. Tasawufnya akhlak lihat nang penting dulu di pesantren itu nang apa nang disampaikan, jangan engken misalnya ya Allah lawan orang nang kedua ampun kawan yang diambil itu aja misalnya dulu akhlak. Jadi manakala nih kuitan memberi iwak rebuk banyak nih bagi-bagi lawan kawan jangan engken. Nah tebarungan kawan nih ketingat membagi nang dihiga jangan mencuntan. Misalnya apa nang perlu dididik akhlak dan budi pekertinya tajwid pulang membetulkan huruf sampai panjang handapnya terakhir tasrif paala paalo kepala milo 5 itu ya sehari misalnya sampai setahun asa ada madai ada berhasil mau berwudu belajar setahun berbulan benar ada bisa. Jadi jangan guru ngikam setahun sudah belajar wudu kada paham juga kayaknya itu sudah wudu paling ringkas baca bur. Tuang berniat ikam akan tinggal itu sahaja wudu timbul lillahi ta'ala. Alih belajar wudu kada mungkin. Akhirnya 1 tahun tajwidnya betul, fikihnya betul, tauhidnya sudah paham, akhlaknya sudah ada sedikit demi sedikit. Udah nang fardu ain dikuasai, tasrif udah ngerti, fa'ala yaqilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'illah taqil, maf'ilun mif'alun u'ila yuf'alu. Oh lihai benar, mulai belakang hafal, mulai tengah hafal, mulai muka hafal, lihai sudah. Setahun asal ada madai, fa'ala yaqilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'illah taqil, maf'ilun mif'alun u'ila yuf'alu itu kan hafal setahun. Mulang kada hafal. Ini bila ada hafal juga minta banyak tuan guru aja sudah. Dasar ini otak heng. Misalnya. Nah, 1 tahun berikutnya ditambahin nahu. Ya dasarnya kitab tasrif dulu. Nahu ada isim, ada fi'il. Tasrifan tadi nang dikiau. Nah, bilanya bertanwin nakai isim, bila kada bertanwin nakai fi'il. Fa'ala fi'il, yaqilu fi'il, fa'lan isim. Nya bertanwin nakai.
fa'ilun betanwin isim, maf'ulun betanwin isim, if'il kada betanwin fi'il, la taf'il kada betanwin fi'il, mif'alun isim, mif'alun isim, maf'ilun isim, fu'ila kada betanwin fi'il, yuf'alu kada betanwin fi'il. Artinya sudah mana fi'il mana isim. Orang yang belajar nahwu kesian. Tasrifan tadi timpasakan. Tahu lah ditimpasakan. Itu jadi contoh. Ya kan? No, isim fi'il. Itu dapat sudah dulu. Belajar alamat. Umum tuh jar kita bila baris depan u atau on, bujur lah. U atau on kurang behari nyambat dhammah. Depan ada nanti nama ngalilo huruf jadi tanda, gantinya u wow, gantinya u alif. Tasrifan tadi jadi pasakan fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilun dhammah fa'ilani dhammah. Kenapa ada alif? Kenapa jadi alif? Karena isim tasniyah. Fa'iluna waw ada berarti dhammah. Kenapa waw jadi ciri dhammah? Karena jamak muzakkar salim. Nang dihafalnya tadi juga nang dikucuk-kucukakan. Lalu disuruh murid tadi mau ubah fa'ilun fa'ilani fa'iluna, ubah nasab fa'ilan fa'ilaini fa'ilina. Ini juga nang olah tasrifan. Nang biasa tasrifan minta olah fa'ilun fa'ilani fa'iluna. Ini doma ulah nasab fa'ilan fa'ilaini fa'ilina. Ulah kasrah ulah fa'ilin fa'ilaini fa'ilina. Utaknya jalan. Masdar fa'lan fa'laini fa'latin, ubah doma fa'lun fa'lan. Karena isim tasniyah rapaknya dengan apa? Alif. Belajar setahun belajar nahwu mulai bisa membarisi kitab gundul. Gundul kalau dibarisinya. Setahun tasrifan tadi jadi contoh urusan yang lain. Tasrifan tadi aja jadi contoh. Isim tasniyahnya ada di situ, isim jamaknya ada di situ. Paling nambahin dikit-dikit. Coba maf'ulun maf'ulani maf'uluna, ubah bang maf'ulan maf'ulaini maf'ulina, maf'ulin maf'ulaini maf'ulina. Ayo. Itu jadi kucuk-kucuk akan nang kam hafal aja maf'ulun maf'ulani maf'uluna itu dhammah. Coba nasabkan, coba kasrahkan. Akhirnya hubungan pianang-pianang malam ini ngangang-ngangang sabaratan. Ini nggak ada paham. Ini kisah pesantren. Tamat sudah nahwu, mulai paham, belajar menimpasakan. Kitab halus-halus saja. Sampai bisa, baru buka kitab kuning. Ini sudah bisa nahwu. Nahwu itu berapa? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, namun bisa. Kadang-kadang 10 tahun belajar nahwu ya ada arti. Ini kayak apa anak bisa nahwu? Tang jurumiyah naik kelas, jurumiyahnya jangan tamat. Muhtasar jidan separuh jalan karena naik kelas stop, ganti kawakib. Kawakib setengah jalan naik kelas, ganti kotar. Setengah jalan naik pulang, ganti Ibnu Aqil. Bila tamatnya nahwu, akhirnya kada tahu di bab tanazuh, kada tahu di bab mahfudan. Iya, malang-malang jadi tuan guru. Ini yang harus kita perhatikan supaya pesantren bisa mencetak ulama yang berpegang dengan ulama. Wah, kawakibud durriyah itu gen munya ikam tamat pola sampai paham. Kau ada dari kitab kuning. Bujuran lah. Jangankan kitab nang kada bebaris, kitab kada betitik kau ikam baca. Mana ta, mana ba, mana ya, kau ikam kada usah dicitiki ta atau kada usah dicitiki atau memang Al-Qur'an turun bahari kada betitik, kada bebaris. Awal ayo asal paham di nahwu ini bebaris sudah betitik dah. Ini apa lu bacaannya ini? Ular hujan. Orang ahli ulam roh
bacanya ular. Kurang alif lam ra, ular. Maka bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ujar bingung. Ada beres pengenalan. Ular, ada ular di Quran. Ini akhirnya bubuhan pondokan karena bisa baca kitab kuning, nahwanya nggak pernah tamat-tamat. Ini pernah. Ini mau jaya Islam, pesantren harus kita betulkan. Maksudnya dibetulkan sudah betul, cuma disempurnakan. Dan alhamdulillah kalau di pesantren itu masih ada guru-guru tuha yang pernah berguru dengan guru yang tamat kitabnya. Lah kasih 60 umur sidin masih ada. Kenapa? Karena guru-guru tuha yang pernah berguru dengan guru yang sidin membaca kawakib tamat, membaca kotor tamat, lah kasih tamat akan lawan sidin. Daripada kena misal kayak aku tadi, guru lo kurang membaca katar separuh jalan naik kelas sampai ganti Ibnu Akil Alfiyah nih. Jadi aku mah ajar kotornya ke separuh aja, aku lagi nyambung apa dabitan ku hilang. Karena aku kan udah pernah belajar kotor sampai tamat. Ayo, mari kita nih ada kebetulan mendengar bubuhan pesantren, mari kita coba untuk semangat pesantren, letaknya ilmu yang benar ada di pesantren dan berharap ulama lahir dari situ ada di pesantren, kita betulkan. Pertama bidayatul hidayah bilang yang fardu ain dulu selesaikan yang fardu ain. Tauhid, fikih, tasawuf, tajwid. Nempang udah awal masuk ini yang dikaji, tauhid, fikih, tasawuf, tajwid. Tambahan palingan tasrif. Membalu-balu lagi kena. Itu aja dulu 4 buting sampainya wudu bujur, sembahyang bujur, mengaji bujur, habis sudah bertahan. Sifat 20 paham, fikih tauhid ada, masuk di fa'ala yaqilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il taf'il maf'ilun dan seterusnya. Sampai fa'ala 3, fa'ala yaqilu fa'ala yaqalu fa'ala yaqulu. Fa'ila 2, fa'ila yaqilu fa'ila yaqalu, fa'ula 1, fa'ula yaqulu aja. Harusnya bab itu 9, tapi ada yang dikurangi maka menjadi 6, berarti hilang 3 bab dalam 9 tadi. Artinya fa'ala 3, fa'ila 3, fa'ula 3. Cuma fa'ala aja yang lengkap, fa'ila kurang sebuting, fa'ula kurang 2, berarti 3. 6 harus 9, ya jadi 6 karena hilang 3. Coba mudah-mudahan karena harapan kita pesantren, berharap ulama-ulama lahir dari sana. Maaf, berapa banyak orang lulusan pesantren akhirnya kada jadi ulama, malah jadi tajud. Maaf, dari sultan kita lulusan pesantren malah jadi pelacur terkenal di dunia, bahkan ada di akhirat kan? Ya kenapa? Mungkin malang-malang itu tadi. Akhirnya gua menjadi ulama berceramah malang-malang. Wajah keras rabbihi pasalah. Ceramah di atas panggung, tajwidnya ada bisa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'ara asma rabbih fasalla. An-najabatu minal iman. Ya Allah, nyanyi Nabi. Akhirnya luput. Nah mudah-mudahan kita banyak sudah di Banjarnegara pesantren. Nah mudah-mudahan kurikulumnya itu nang permuain dulu, tauhid, fikih, tasawuf, tajwid. Nah itu aja. Nah hanyar sambungannya tasrif, nahwu. Nah kita nang majelis-majelis ilmu ini nang fardu ain juga sudah. Tauhid ada babnya, fikih ada babnya, tasawuf ada babnya. Nah, alhamdulillah di Banjarmasin ini mazhab Syafi'i. Datuk Kalampayan sudah mengarang kitab Sabilal Muhtadin, mazhabnya Imam Syafi'i. Di Banjarmasin kadada mazhab Abu Hanifah.
Di Banjarmasin kadada mazhab Imam Maliki, di Banjarmasin kadada Imam Ahmad bin Hambal, mun Imam Abu Sakahandak ada. Maaf. Maka dari karena itu harusnya orang masuk ke Banjarmasin jangan melayani dari mazhab Syafi'i. Jangan. Sabilal Muhtadin karangan Datuk Kelampayan itu sudah menyatukan umat di Kalimantan Selatan. Kayak di Mekah Imam Maliki, anunya apa mazhabnya? Nah, di Banjar ini kan ada mazhab Maliki, pun Haji Malik ada. Jadi jangan beda dua macam-macam. Imam Ahmad bin Hanbal ada. Imam ini kita satu jadinya Imam Syafi'i aja. Jangan kena malalangin. Lalu kena Bekalahi, Betul Tumburan. Ini maksud Datuk Kelampayan kenapa mengarang kitab Sabilal Muhtadin, supaya Kalimantan bersatu dalam beribadah. Pegangan ialah Sabilal Muhtadin. Nah, kitab Sabilal Muhtadin itu dia nangguhan pesantren mengaji Bajuri, Ana sampai Fathul Wahab, sampai apa lagi Tuhfah Nihayah, Masya Allah. Orang bahari ngaji di Mekah, Tuhfah tamat, Nihayah tamat, sampai Tuhfah itu yang 18 jilid dari belakang sampai muka hafal, bukan dari muka sampai belakang lagi. Allahu Akbar. Ini ulama sampai bila ditanya bagaimana hukumnya, menurut Tuhfah begini, menurut Nihayah begini, menurut ini begini. Kita kehabisan dah ulama seperti itu. Ya kenapa? Karena pesantren malang-malang. Minta rela kalau tersinggung dengan pembelaan ulun, syukur tersinggung. Berarti sadar hati nangon nangkar tersinggung ini berarti dasar. Nah akhirnya setahun fardu ain, setahun tambah nahu sorab, mahir nahu sorab. Jadi kena waktu melajari Bajuri, melajari anak kada lagi nang kasihan mana mendabit, mana nahunya, mana artinya. Nahunya aja bingung nih kenapa barisannya kayak ini kada bisa nahu lagi kasihan. Artinya pulang kada ngerti gua, pahamannya baginya kayak anak memaham, nahunya gini kada dapat. Nahunya kada dapat, anak sudah dibaca, nahunya kada dapat, Bajuri sudah dibaca, membarusi mana membarus iya nang bisa saya ingat kitab iya kada paham juga kasihan. Kenapa kada paham? Nahunya kada cukup. Ada orang nahu cukup, bila gurunya membaca mubtada ketemu habar dia ngerti sudah walaupun ringkas. Kenapa ini paham nahu sudah? Ada ini kelas 3 aliyah kada ngerti nahu, kayak apa? Aku ini kada pembermamai semangat atau kada berharap supaya pesantren-pesantren itu jangan sampai kada kawak menamatakan kita bikin pemikiran kayak apa caranya bila lulus santri tamat kita ini kebanyakan pak seleng pak cari guru tajwid nang bujur ahli tajwid, cari guru nahu yang ahli nahu, cari bebinian guru tajwid nang ahli tajwid. Dan kita jujur mengakui guru-guru tajwid kada banyak. Guru-guru apalagi bebinian nang guru tajwid kurang-kurangnya ngalih mencari guru bebinian nang ahli tajwid nang melajari tajwid. Jadi nang mana guru-guru bebinian mengajar bebinian juga, jadinya kada supan banganga ginya muntong gigi lawan gigi ginya katamu. Jadi jadi ini aku kada begigi lagi cuai lah raminya bukan bebinian nang bebinian juga. Akhirnya guru-guru bebinian kada ada, maka bebinian lalu belajar lawan lelakian. Akhirnya begamatan kasihan ya nang asal wajah karas ubah jeneng guru wazakara karo disiden dia dari dulu orang belajar. Nah jadi mudah-mudahan apabila sudah menamatakan kitab di pesantren nang mana cari pulang waktu di luar jam pesantren kitab nang kada dilajarakan di pesantren.
Kalau baju rilang anak nang dilajarkan di pesantren berarti Fathul Wahabnya biar di luar, cari gurunya nang ahli supaya tamat Fathul Wahab tohbahnya hanya jadi boleh ke kampung ini bujuran tuan guru kitab banyak bujuran pernah baca kadang banyak kitab ini berjualan ya akhirnya yaitu tadi maaf bisi tafsir Jalalain kada tamat bisi bajure 2 jilid ya kada tamat I'anah 4 jilid kada tamat Qalyubi kada tamat Fathul Wahab kada tamat ayo sebenarnya enggak nang tamatnya nang paling asik lagi kada bedabit kenapa kada turun terus kenapa orang kampung mendengar tamat pesantren anu pian guru maca doa guru makasih din pulang bismillah ya Allah wa rabbana wa sallallahu alaihi wasallam jadi jangan guru doa apa yang baca tadi rahasia apa kan tersuah mengaji bunyinya aja di Mekah 7 tahun tapi kada suah belajar di Mekah 7 tahun berdagang boleh belajar kesulitan beganes padahal perempuan guru juga padahal pedagang kopiah itu aja misalnya boleh belajar padahal perempuan guru kesulitan juga bahasa Arab fasih ini anak-anak ini memang 7 tahun pasti bisa bahasa Arab pasar Arab pasar kalau orang yang belajar ya Allah kata manut ikam aja jelas 7 tahun 5 tahun asal berpandir orang Arab bisa bahasa Arab mau nyanam berana aja di rumah datang gimana bisa sedikit-sedikit tahu juga bahasa Arab itu artinya 7 tahun ikam yang kada percaya tuh unta tuh tahunnya bisa bahasa Arab unta tuh ikam benar ya memang ngerti tahuam kucing lah mulai banjir bawa ke Makkah berapa puluh tahun sakunya bulik ke sini ke Banjar nih dibawa ke sini bisa kada kalau lagi berpandir lo bubuhan Banjar nih kenapa ya kucing nah hanya ini bahasa Arab jadi kucing Banjar nih ngang jadi nang kada dapat uang kada dapat nasi lagi teh bahasa ada nyambung mudahan oleh karena itu orang bahari ceramah kalau pejabatnya mana gantinya ulamanya nang alihkan nah ditambah lagi pesantren kadang-kadang kau menamatakan kita kayak apa kita habisan lalu ulama habis ulama rada lagi nang bujur ulama qala Ibnu Hajar qala Syahramli qala rada lagi kenapa i'anah dah kada tamat bajuri dah kada tamat jauh lalu tumpahnya ya mari semangat kuduhan namun diriakan pesantrennya ayolah kasih fardu ain dulu hanya fardu kifayah sampai mereka bisa membaca kitab-kitab untuk kemudian menjadi ikutan bila pulik ke kampung ada nang majelis-majelis kayak ini jadi nang guru-guru nang kiau raja ada acara rutin apa itu buka kitab nang nyaman-nyaman aja segan masyarakat untuk aja dan tauhidnya di Banjarmasin ini tahu bertahan sudah fikihnya di Banjarmasin yang kena mangalilo zuhur 8 rakaat ada guru misalnya malah jari zuhur 8 rakaat jadi asik-asik ada kitabnya nah itulah harapan-harapan kita kepada Allah kesempurnaan agama letaknya pada penuntut ilmu agama tersebut kesempurnaan agama letaknya pada guru-guru yang memberi pelajaran ilmu agama kepada murid-muridnya apabila guru dan murid ini selalu bersatu dan terus mencari ilmu insya Allah Islam akan jaya tapi manakala orang-orang menuntut ilmu maalang-alang dan kadang menuntun apa yang mereka dapat akhirnya fakta menyebutkan tamat di pesantren kada jadi ulama malah bungol pada nama kada menuntut lapas di pesantren kayak burung lapas sangkar tiap malam ke diskotek tapi bubuhan tamat pesantren bertantuk ada bang ya palingan sisa sikong gitu nah
lapas. Asal di pesantren berjilbab, baju busana muslim, keluar tamat dari pesantren, ya Allah, berselawar jin. Ya, ada nama berselawar handap. Kenapa? Iya, burung lapas sangkar. Allah, mudahan kita bisa ciptakan pesantren menjadi pencetak ulama yang kawa baca kitab dan bila ditanya kawa menjawab jawaban hukum yang bersumber dari kitab dan ulama. Mudah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jadi pian yang menyekolahkan anak ke pesantren 2 tahun lagi nih tahu dah wudhu. Tahu dahnya mandi wajib. Tahu dahnya sembahyang pian lihat di dia Masya Allah anakku bahari rokok kayak ayam matok baras. Assalamualaikum ya Allah. Firdaus bahari. Mbah sudah tamat 2 tahun di pesantren ada juga mau Allah betumakninah tuh Masya Allah. Tajwidnya bujur sudah nyaman didengar mengaji bahari mengaji ya Allah mek rusak wadduha walaili ijasaja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ularnya aja lagi nih kala sudah ada. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada. Maka boleh kepikir telinga juga mah itu. Kori terkenal juga. Fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya Allah, bahari lah sekolah di pesantren wadduha tahu di dot sudah tahu di dot nang asli nang waktu lagi bayi dot isapan dot tahu lah dot ini dot huruf wadduha wal-laili saja ya tajwidnya akhlaknya ikhlas, jangan meminta puji. Di situ juga dapat di pesantren juga. Allah. Kada kegampangan jadi guru pesantren ini kan. Kepalanya, kepalanya di atas anaknya. Ada kegampangan, bertanggung jawab Pak seorang fikih kayak apa supaya wudu bujurnya, kayak apa sembahyangnya bujur, kayak apa. Ini paling ada praktek pekerja ada guru tajwid sudah melajari muntongnya tadi. Alif batasa sudah tugas guru tajwid melajari muntongnya supaya short sin za dibaca bujur. Ada seorang nih rukuknya kayak apa, itidalnya kayak apa. Nang disampaikan praktek ini karena bilangnya membaca kitab di anak, karena yang membaca kitab bajuri dalilnya dia lagi bahwa gawinya sudah. Ya Allah, mudahan kita ini disayangi Rasulullah, mudahan dinazar, dipandang, dicintai oleh Rasulullah. Kalau udah Rasulullah nggak cinta sama kita, nggak memandang sama kita, nggak menoleh sama kita, mau apa jadinya kita? Mau apa jadinya kita? Nah itu, sidin ujar sidin, kami kadang mengikut selain dari mengikuti orang-orang yang telah benar mengikuti Rasulullah. Wala naghbitu man jaa ala ghairi wilaihim walau dhahara minhum ma dhahar washtahara anhum mashtahar wa in wafaqa as-sawaba. Bahkan orang-orang dahulu
mereka yang memusyahadahkan nur Muhammad, mereka setia memusyahadahkan nur Muhammad. Ada yang memusyahadahkan af'al Allah, sekalipun mereka itu benar, sekalipun zahara minhuma zahara washtahara anhuma ishtahar, sekalipun karamat banyak keluar, nama semakin masyhur, mereka tetap yang mereka musyahadahkan nurnya Nabi Muhammad, bukan af'alnya Allah. Bukan menyalahkan yang musyahadah af'al, tapi mereka telah mengikuti nini datu mereka. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharqan minal bahri aw rashfan minal tiyami. Itu orang bahari. Ada masalah yang penting ada kitab, ada gurunya. Masya Allah. Akhirnya Syekh Saman Al-Madani mengajari datu kelampaian lorong nur Nabi Muhammad hingga sempurna perjalanan dan telah sempurna dua sidin suluh kepada Allah. Akhirnya lalu beliau pun wasil, artinya kada kawal lupa lagi dan Allah ya Pak bahari ngalih ingat, wah ini ngalih lupa. Kenapa? Jaka api itu bahari mahayal aja api itu panas, wah ini kayak Pak hendak melupakan panas dan apinya nang dijapai. Apinya dijapai itu siapa? Nang kawal lupa lawan panas. Apinya dijapai. Misalnya apa? Misal. Nah jadi kita ini sebutin nang umum disampaikan kepada masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah tintangan ibadah dan kelampaian sudah beri bukan terang-terangan kukarangkan wajar sirin sabilal muhtadin kitab yang kunamai sabilal muhtadin madhabnya Syafi'i udah belak-belakan dan kitab itu sangat amat luar biasa. Nah, jadi kita ke situ aja sudah. Lalu kita kadang menghargai Imam Syafi'i, kadang menghargai datu kelampaian. Mbah, kemana guru? Silahkan cari situ langsung Quran hadis. Seapa pintarnya kita, nahwu bebayanya, tasrif bebayanya, tajwid bebayanya, asbabun nuzul bebayanya, pas saya bebayanya juga mah hafal ngamaham. Aku sampaikan ini, aku sadar orang yang kada ketujuh Imam Syafi'i pasti memusuhi aku. Orang yang kada bermadzhab Imam Syafi'i pasti benci lawan aku. Kenapa? Ya karena memang kebenaran Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Iya kan? Nah, asal kada datang lagi kampung mana ya ada mazhab Maliki ya, asal kada datang lah. Banjar ini kada masuk Maliki lah, Abu Hanifah bang kada jual lah, kada jual lah. Imam Ahmad kada jual. Guru-guru ini kan kada jual, nama ngajari mazhab Maliki. Anu kitabnya gini dah, anu kata diisi juga mazhab Maliki ini. Ada kitabnya cuma kita di Banjar kada diisi, paling sedikit aja juga. Nah Imam Syafi'i ini nah kayak di pesantren coba aja mazhab Syafi'i ya, nah Bajuri dan lain-lainnya. Nah lalu sedikit tak kayak itu takrif jurang bahari no tajwid ikas tajwid dia gitu dulu alim syukur kadosa kiraat 7 balak 7 bisa kiraat 7 ikas tajwid dia dulu wa in wafaqas shawaba wa amila bil kitab wa la nu'adihi. Kami kada pernah memusuhi orang yang jalannya bukan jalan kami. Kami jalan Nur Muhammad, mungkin orang jalan af'al Allah. Kami jalan Imam Ghazali, mungkin orang jalan yang lain. Silahkan wa la nu'adihi wa la nunkiru wa la nukhtibuhu. Kami kada mengingkari, kami kada menyalahkan. Li'anna turuqa ilallah ada di ampasil salatik, karena jalan menuju Allah kada satu. Nah Allah telah berikan jalan, mau Maliki, mau Imam Syafi'i, mau Abu Hanifah, mau Ahmad bin Hanbal silahkan. Tertulis dalam tafsir Jalalain Sawi, orang yang keluar daripada madhabnya empat bolon. Itu kan putusan ulama. Nah, jadi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau kada ngikut ulama.
Jangan. Ahlussunnah wal jamaah itu ada pegangan yaitu ulama. Nah jadi kita nih buka aja majelis di langgar, di masjid. Cuma bila pikir hati dulu nih mazhabnya ini mazhab Abu Sakahandak dah, Abu Tirai dah, Abu. Nah, Abu Banar. Nah panitia langgar dah, nang matur ini kada datang bubuhan Abu Sakahandak nah. Iya. Aurat kada betuk nih ini dahi kan kayak apa anak sujud ini ngulang ini Abu Sakahandak Banar sujud kena semayang ini nanti ketukakan datang di mana sah amun bacaan kayak ini kok kurang kabeh. Nah, babinian kurang nguruk sama kena rambut kelihatan. Ayo, mazhab napa? Aku bano kayak ini nalah dikodaki oleh ikan. Karena di HP janda di BBM. Jadi gambarnya status macam-macam ada yang status goro locok macam-macam untung kok ada bati lanjang ada wani bati lanjang bahari mungkin wani aku ini kena awak kodakan menangkap di kodaknya jamin kodaknya tuh bangun aku bati lanjang muhaku sampai batisku ketahuan di kodak pas diolahnya di status BBM di zoomnya sisa rusak lonin tuhut kuja kita bata tangguhan ya awak siapa yoni ya kalau tahu awak pemburuan dak saudara orang betakun mencaklah guru jarkan adalah bisa gambar jako dada bisa aku jarang menggambar serangan maksudku aku serangan yang namanya kerja enggak kodak orang bawa orang beli kodak orang bawa beli jadi guru jargon minta gambar pian aku joko kada bisa gambar aku bisa aslinya aja awak aku nih bang ya ada tidur ada bisa di rumah tuh gambar nah seorang di istilah mengontak kada atau minta kada orang mau jualnya sokor mana sian intaha nah ya Allah alif nun ta ha ya Allah mun kada bisa baca nahu ini tahdinya kada bisa baca nahu alif nun ta jadi ini tahdinya bisa juga salah di situ ini Tuhan ada bisa macam orang alif lam khabakarek orang ila akhirih maksudnya ini kada Allah ngalihai malang-alang kan. Nah jadi kita kada boleh nyalahkan orang selama orang itu jujur aja. Mazhab Maliki jujur, mazhab Abu Hanifah jujur, mazhab Imam Ahmad jujur, mazhab apa lagi yang saya jujur. Tapi bila keluar daripada itu mana kitabnya? Tauhid ulang. Nah ada kita Ummul Baradin, Imam Sanusi kada keluar dari Abu Mansur Maturidi, Abu Hasan Asy'ari, An-Nimapa. Ini kebenaran. Biar aja orang sangit lo nak kalau apa juga aku nih dasar disangit orang juga aku bila orang menyangit lah nampak lo aku menawan bapak juga aku buka bungumban kemana aku buka sekarang kuai ke Allah Ta'ala aku buka minta lawan makan mudah-mudahan jangan sampai di pesantren kita kekurangan yaitu kada tamat kitab yang kita bacakan satu yang kedua berharap
ada ulama-ulama yang kemudian mereka pulang ke kampung-kampung mereka, kitabnya anak kau dibacakan, bajuri kau dibacakan, bidayatul hidayah kau dibacakan, nasaihul ribat kau dibacakan, karena banyak kitab-kitab tamat yang mereka dapat di pesantren. Akhirnya mereka sampaikan kembali ke kampung halaman mereka. Safinatun Najah tamat misalnya, yang kitab halus saja atau sifat 20, itu yang mereka bacakan di kampung-kampung. Jadi mereka punya sanad, punya ijazah yang pahamannya mereka dapat dari guru mereka di pesantren, atau mereka dapat dari guru yang di luar pesantren. Intinya mereka bisa sampaikan kembali ke kampung-kampung halaman mereka. Bahkan kadang-kadang kampung menyekolahkan agar supaya apa? Buliknya orang ini kena menjadi cahaya di kampung mereka. Bebacaan dilanggar, bebacaan di masjid, nang asal kada tahu di wudu jadi tahu di wudu, nang kada tahu sembahyang tahu di sembahyang. Nah, kesini jadi insyaallah Jumat karena kita Bapak bermaulid, yalah baca maulid. Insyaallah mudah-mudahan, dan tetap baca kitab seadanya. Kita yang penting ada ikut serta merayakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita zahir batin seumur hidup, dapat rahmat yang luas, berkah taufik hidayah, doa hajat dikabulkan, dan kita mati membawa iman ma'rifat yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله